Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada artikel yang ingin gue bahas di video kali ini. Artikel dari Rob Dawson, ditulis di espn.co.uk yang ingin gue bahas ya. Oke, ini tentang perekrutan pemain Manchester United. Judulnya adalah keberhasilan perekrutan pemain baru Manchester United di bursa transfer musim panas memberikan harapan untuk masa depan. Gue ingin artikan dulu. Gol penentu kemenangan Manchester United melawan Everton berawal dari umpan panjang Matheus Cunha. Bola jatuh ke kaki Bryan Mbeumo yang berlari melewati Michael Keane sebelum mengirimkan umpan silang ke depan gawang. Dan di sana ada Benjamin Sesko yang berlari mendahului James Tarkowski dan melepaskan tembakan mendatar melewati Jordan Pickford. Dari segi jalannya pertandingan, itu adalah gol yang tercipta secara tiba-tiba. Bagi para eksekutif United yang menyaksikan, itu adalah gol yang lahir dari strategi transfer mereka musim panas lalu. Itu sudah cukup untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0 pada hari Senin yang membawa tim Michael Carrick naik ke posisi keempat klasemen Liga Premier Inggris, di atas Chelsea dan Liverpool dalam persaingan untuk bermain di Liga Champions. Dalam jangka pendek, musim ini telah berubah menjadi pertarungan 11 pertandingan untuk kembali ke kancah sepak bola Eropa setelah 2 tahun absen. Itu tidak akan cukup dalam jangka panjang untuk klub sebesar ini, tapi fakta bahwa United dapat menunjukkan keberhasilan di bursa transfer musim panas yang mencangkup Cunha, Mbeumo, dan Sesko menunjukkan bahwa masalah perekrutan yang telah menyebabkan begitu banyak masalah mungkin akhirnya dapat diatasi. Carrick berkata, tentu saja para pemain yang baru bergabung belakangan ini semuanya memainkan peran besar bagi kami, dan itu ideal. Bagian terpentingnya adalah karakter dan kepribadian, dan itu adalah atribut utama yang harus dimiliki, terutama saat bermain di sini. Menarik ya, gue ulangi lagi. Jadi menurut Michael Carrick, bagian terpenting dari rekrutmen itu ada pada karakter dan juga kepribadian. Baru setelahnya kita tentang teknis ya, dan lain-lain. Skill, teknis, dan lain-lain. Dibutuhkan banyak hal berbeda untuk memenangkan pertandingan. Terkadang akan sedikit lebih mudah dan semuanya akan berjalan lancar dan gol akan mengalir. Di waktu lain seperti malam ini harus diakui Everton layak mendapat pujian karena pertandingannya cukup ketat dalam beberapa hal. Oke, gue lanjutkan lagi artikelnya. Tugas utama United musim panas ini adalah menemukan manajer baru. Tetapi siapapun yang mendapatkan pekerjaan itu, apakah Carrick secara permanen atau orang lain, akan menemukan peran tersebut jauh lebih mudah jika pemain yang tepat datang bersamanya. Apapun yang terjadi antara sekarang dan bulan Mei, musim ini tetap akan jauh dari standar Manchester United yang biasanya. Standar tersebut telah ditetapkan sejak lama oleh masa kepemimpinan Sir Matt Busby dan Sir Alex Ferguson yang banyak mendapatkan trofi. Namun setelah kampanye berakhir, di antara sedikit hal positif yang akan terlihat adalah kontribusi dari pemain-pemain yang didatangkan pada musim panas. Cunha, Mbeumo, Sesko, dan Sean Lemans. Kiper muda Belgia yang didatangkan dari Royal Antwerp dengan harga kurang dari 20 juta pounds juga memainkan perannya melawan Everton. Ia mengatasi kekacauan dari sepak pojok James Garner, terutama setelah 15 atau memasuki 15 menit akhir yang menegangkan, dan melakukan penyelamatan gemilang dari Michael Keane di menit-menit akhir. Ada juga penyelamatan cerdasnya dari Tyreek George pada menit ketiga waktu tambahan untuk mempertahankan 3 poin yang berharga. David Moyes memuji penampilan dari Sean Lemans dengan mengatakan kiper mereka tampil sangat brilian malam ini. Sejarah transfer United baru-baru ini diwarnai dengan kesalahan mahal seperti Alexis Sanchez, Jadon Sancho, dan Anthony. Sudah lama sekali sejak mereka berhasil mendatangkan 4 pemain yang tepat dalam satu musim panas. Uang yang mulai dibelanjakan dengan bijak merupakan pertanda baik untuk masa depan, terutama dengan keputusan besar yang akan datang tentang siapa yang harus menggantikan Casemiro. Pemain asal Brazil ini yang berperan penting dalam kebangkitan tim di bawah asuhan Carrick akan cabut akhir musim. Sekali lagi, tugas CEO Omar Berada, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox, dan Direktur Perekrutan Christopher Vivell adalah untuk memilih dengan baik dan menemukan gelandang tengah yang mampu menggantikan posisinya. Oke, ada beberapa pernyataan juga ya dari Michael Carrick, tapi tidak akan gue bahas karena sudah gue singgung di wawancara ataupun juga di konten wawancara setelah pertandingan menghadapi Everton. Langsung aja ke paragraf penutup nih. Setelah menyaksikan Sesko, Cunha,
Mbeumo dan Lemans membuktikan diri sebagai pembeda melawan Everton, ia berada di posisi yang tepat untuk mengingatkan Berardi, Wilcox, dan Vivel bahwa siapapun yang berada di kursi pelatih, pekerjaan itu jauh lebih mudah dikelola ketika pemain yang tepat berada di dalam tim. Sepakat gue. Ini mungkin juga kenapa kok sebelumnya ya di Old Trafford di Manchester United ini ada banyak manajer dengan kapasitas menurut gue, lalu juga dengan kompetensi dan rekam jejak yang sebenarnya luar biasa. Tapi ketika hadir di Old Trafford di Manchester United menghadapi kesulitan. Menurut gue salah satu masalah utama, kalau tidak masalah yang pertama justru ya, yaitu adalah perekrutan yang salah. Nah, perekrutan ini sering sekali ya diidentikan dengan, ataupun ketika mencari pemain yang tepat, selalu tentang teknis, skills, dan lain-lain. Ini yang diutamakan. Nomor-nomor seperti inilah yang selalu menempati semacam kayak pertimbangan utama ketika merekrut pemain. Menurut gue seperti itu. Bahwa ternyata yang dikatakan oleh Michael Carrick, yang tentu saja sejauh ini sukses ya, bagaimana dia menilai perekrutan itu justru dari hal yang menurut gue cukup bertolak belakang jika dibandingkan dengan bagaimana pendapat dari misalnya sosial media ataupun juga kebijakan yang diambil oleh manajemen Manchester United di periode-periode sebelumnya. Michael Carrick justru lebih menegaskan kepada kepribadian ya, dan juga mental karakter ini yang penting. Tentu saja kemampuan teknis juga demikian, tapi kepribadian dan juga masalah karakter ya, mental dan lain-lain ini penting. Dan ini juga mengingatkan gue, karena tadi disinggung bagaimana memang standar dari Manchester United ini sebenarnya sudah ditetapkan atau dipasang dengan cukup tinggi oleh Sir Matt Busby dan juga Sir Alex Ferguson. Bagaimana Sir Alex Ferguson dalam melakukan perekrutan, gue ingat banget di beberapa buku misalnya yang gue baca, Sir Alex Ferguson sangat detail, sangat teliti terkait dengan persoalan personal ya, kepribadian dari pemain-pemain yang direkrut. Misalnya Edwin van der Sar pernah berkata bahwa Sir Alex Ferguson bertanya apakah sang pemain yang akan direkrut itu punya keluarga atau tidak. Karena ini sangat penting. Asumsinya adalah ketika mereka memiliki keluarga, maka di akhir pekan ataupun ketika mereka tidak, atau mereka memiliki waktu luang, maka kemungkinan besar mereka akan habiskan bersama dengan keluarganya. Bukan dengan pesta-pesta, bukan dengan hal-hal yang lain yang bisa mengacaukan konsentrasi di dalam lapangan sepak bola ataupun juga lapangan latihan. Nah, hal-hal di luar sepak bola yang juga sering mengacaukan konsentrasi ini berusaha dibendung betul oleh Sir Alex Ferguson. Dan menurut gue, kalau melihat misalnya salah satu contoh apa yang terjadi dengan Marcus Rashford, bagaimana pemain dengan menurut gue ya potensi yang sangat brilian sebenarnya, tapi akhirnya justru kesulitan di Manchester United. Salah satu faktor terbesarnya menurut gue bukan karena kemampuan teknisnya yang jelek, tidak, tapi bagaimana kepribadiannya yang justru lebih banyak pada saat itu meluangkan waktunya di luar sepak bola, akhirnya konsentrasi terpecah dengan sangat besar ya. Jadi hal-hal seperti ini menurut gue menarik untuk dilihat, dan tentu saja bagi fans ini tidak mudah untuk dilihat ketika misalnya saat ini Manchester United dikaitkan dengan beberapa nama untuk menggantikan Casemiro seperti yang dikatakan di artikel ini. Tapi untuk melihat misalnya apakah pemain A, pemain B ini punya karakter yang pas, punya kepribadian yang bagus, ini kan bukan hal yang mudah menurut gue untuk dilihat ya, karena tentu saja fans memiliki keterbatasan. Sekali lagi sering berupa hanya kemampuan teknis saja, dan menurut gue ini kayak misleading ya lama-lama kalau memang hanya dari faktor tersebut saja yang dilihat. Bagaimana cara mengamati menurut gue sebagai fans? Misalnya kita bisa melihat dari sosial media, dari pemain-pemain yang diincar misalnya atau dikaitkan dengan Manchester United, bagaimana mereka, ya apakah mereka aktif di sosial media, lalu apa kegiatan mereka dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting juga bagaimana mereka misalnya attitude di atas lapangan, walaupun ini tidak selalu menggambarkan juga attitude di atas lapangan, apakah mereka memiliki kepribadian yang bagus atau tidak, karena kadang kalau di lapangan meledak-ledak, tapi itu memang diperlukan kadang di lapangan untuk meledak-ledak. Tapi bagaimana konsentrasi itu bisa terlihat bahwa mereka sangat ingin memenangkan kan, sehingga emosinya meledak-ledak. Bisa juga dilihat dari hal tersebut. Tapi sekali lagi bagaimana kehidupan di luar lapangan ini juga menarik dan penting ternyata ya, untuk diperhatikan.
terkait dengan perekrutan Manchester United. Tapi balik lagi, bagaimana kalau dilihat perekrutan di musim panas kemarin, di mana perekrutan tersebut dilakukan oleh CEO, dilakukan oleh Omar Berada maksud gue, dan juga dilakukan oleh Jason Wilcox dan tentu saja Christopher Vivell berserta juga dengan timnya ya, karena jangan dilihat hanya 3 nama ini saja, tapi di bawahnya itu kan banyak sekali orang-orang yang juga bekerja ya kan, misalnya data analis dan lain-lain. Jaringan juga menurut gue ini penting, menunjukkan bisa dikatakan kesuksesan. Fakta lainnya juga bahwa nama-nama seperti kayak Sesko, Kunya, Mbumo, Senne Lammens ini diamankan, didatangkan ke Old Trafford dalam situasi Manchester United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa ya kan untuk musim ini. Bagaimana misalnya Manchester United berhasil mendapatkan tiket Champions League untuk musim depan, ini kan sesuatu yang juga menarik gitu ya. Seperti apa pergerakannya, seperti apa juga motivasi dari pemain yang akan direkrut. Tapi gue melihat ini ada gaya yang berbeda dan membawa sebuah optimisme, karena rekrutmen itu salah satu hal yang penting bagi sebuah klub ya, dan juga untuk Manchester United secara khusus dalam hal ini. Sehingga ya, kalau apa yang dilakukan di musim panas kemarin dengan segala situasi, dengan segala kendala, dengan segala tantangannya bisa diulangi lagi bahkan dengan situasi yang lebih baik lagi, Manchester United kita bisa berharap lebih lah untuk Manchester United di musim depan. Kita nantikan ya pergerakan seperti apa yang akan dilakukan oleh manajemen Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.